Halo kanca-kanca, tepakaken nami kula Andara Yunia Azhara Putri Cahyani, NIM 25020114096, Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Tujuanipun video niki yaiku dokumentasi folklor Jawa damel tugas mata kuliah folklor Jawa sing diampu dening Bapak Dr. Andes Sukarman, MSI. Jadi Majapahit itu sendiri berkisah ketika Raden Wijaya itu melakukan perjalanan. Nah, Raden Wijaya ini kehabisan bekal, akhirnya menemukan buah, Kak. Buah itu buah maja namanya. Ketika dicicipi rasanya itu pahit. Jadilah Majapahit. Perkenalkan, nama aku Sae, aku dari Museum Majapahit. Aku lulusan dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Antropologi Budaya. Dulu di Kerajaan Majapahit itu yang diakui itu dari Hindu dan Buddha sendiri gitu. Untuk kepercayaan orang-orang zaman dahulu kan masih percaya banget nih sama dewa-dewa. Kalau yang disampaikan di sana di yang Surya Majapahit itu ada Dewa Mawasongo yang itu dianggap sebagai pelindung kerajaan. Yang di tengahnya itu ada Dewa Siwa sebagai pelindung dan ada 9 dewa mata angin. Ini juga banyak perabot-perabot rumah tangga yang terbuat dari tanah liat, guci-guci, kemudian ini ada permainannya. Nah, jadi orang zaman dulu tuh juga sudah kenal kelereng. Dulu tuh terbuat dari tanah liat ini, Kak. Terus juga ini ada gaju. Gaju itu biasanya yang buat bentengan itu loh, Kak, yang pakai sendal kalau sekarang atau pakai gamping gitu ya. Nah, dulu tuh ini gajunya seperti ini. Jadi orang zaman dulu itu sudah kenal permainan. Gitu, Kak. Cuman memang dari bahannya berbeda. Sudah dimodifikasi. Sudah dimodifikasi sekarang. Kisah Panji ini ditulis ulang ketika masa Majapahit itu ada. Gitu ditulis ulang. Ini tuh bercerita tentang Raden Panji itu mencari Chandra Kirana. Rumah kalau ini tuh replika, bukan replika ya. Maksudnya dia itu penggambaran dari atas gitu loh, Kak, kayak peta gitu. Oh, ini peta. Iya. Jadi kalau sekarang kan dilihatnya dari maps, dari drone, kalau dulu diukir di batu. Berarti orang itu jalan dulu baru kayak mengukir gitu, kayak apa ya? Kalau sekarang kan tinggal lihat dari drone, nggak usah jalan-jalan. gitu. Nah, kalau dulu kan memang tidak ada medianya ya, Kak, ya, untuk nulis di kertas kan juga tidak ada. Jadi akhirnya dipahat di batu. Itu kayak diperkirakan karena tahu, oh berarti habis ini ada sungai, sebelahnya sawah, gitu-gitu. Dipeta-petakan. Ini ya? Iya, ini ada batu angka tahun. Karena untuk komunikasinya sendiri sebenarnya ya, Kak, ya, kita kan juga terbatas informasinya karena dari apa ya, dari setelah Hayam Wuruk itu kan hancur di abad 15. Jadi benar-benar ketemunya itu kita nggak ada juga yang bisa diwawancarai. Ya kan, ya ketemu ya hanya ini sumber-sumber sejarah. Oh, kita jadi tahu ketika batuan ini itu berarti di tahun berapa. Terus kita lihat lagi, oh di batuan ini tuh tulisannya angka berapa. Ya beberapa itu memang kan biasanya bahasa sendiri itu kan diadaptasi dari yang sebelumnya. Di sana ada prasasti. Jadi ini kayak sumber sejarah. Yang kalau boleh tahu yang menemukan semua ini tuh siapa? Yang awal banget itu ada namanya Henry Maclean Pond. Itu dari Belanda. Oh, berarti arsitek dari Belanda. Belanda dulu. Waktu di sini. Kemudian kan Henry Maclean Pond ini kan rumahnya ada di kantor BPK yang sekarang. Di sana yang dulu mungkin kalau kakak tahu dulu itu museum lama sebutannya. Sebenarnya itu bukan museum lama, tapi memang benda-benda itu dikumpulkan di sana. Oh, ini mau ditaruh mana? Ya ditaruh sana, atas disimpan. Jadi nggak dipajang seperti ini. Tapi memang bener-bener kayak gudang gitu loh, Kak. Disimpan di sana. Kemudian atas adanya Bupati Mojokerto itu, Mojoyo Adinegoro, yang akhirnya karena kok banyak sekali penemuannya, dibangunlah museum ini di 1987 itu. Untuk penemuan-penemuan awal semuanya itu Henry Maclean Pond. Tapi kan seiring berjalannya waktu, akhirnya kan dari teman-teman kita yang mencari lagi, kayak kemarin situs itu yang baru ketemu di Kumitir, itu kan juga teman-teman kita akhirnya yang menemukan. Makanya terkenal kalau di sini tuh
Kebanyakan Betul. Mojopahit Kebanyakan gitu. Majapahit karena penemuannya sendiri Kak, selain kayak penemuan batu-batu ini kan banyak di Mojokerto juga kan, Iya, sama situs-situs tuh yang ada Candi Tikus, ada apa Gapura Bajang Ratu, iya. terus ada Beringin Lawang, di mana itu tuh kayak jadi kita lihat, oh ini kok ada menyerupai gapura yang seperti pintu masuk gitu. Terus ada lagi Candi Brahu yang untuk persembahan, untuk berdoa. Oh, ini ada tempat berdoanya. Jadi itu tuh terkumpul gitu loh Kak. Istilahnya kalau kota itu kan, oh ada masjid, ada Iya. rumahnya. Ini kan juga ada situs pemukiman di sana. Iya, Oh, situs pemukiman Segaran yang sama digambarkan di situ lantainya sama persis. Itu kan replika ya Kak ya. Biar bisa oh, dilihat dan iya. disentuh sama teman-teman. Nah, di sana ketemu sama persis. Jadi benar-benar oh, pemukimannya ada, terus keratonnya di Candi Kedaton. Oh, Kemudian ketemu lagi kolam Segaran di mana itu waduknya. iya. Terus ada Candi Tikus, itu pertirtaannya, mata airnya. Gitu. Jadi benar-benar ini berarti bentuk sebuah kota ya. Menurut McLean Pond itu seperti itu. Akhirnya digambarkanlah itu sebagai ibu kotanya Majapahit. Yang kerajaan Mataram sendiri yang di Jogja itu kan masih bisa ya kak ya, karena masih hidup. Jadi misal ada yang ngaku dari turunannya, itu kan pasti kayak, oh bukan ini loh dari mana gitu. Cuman kalau kita kan emang bener-bener di abad ke-15 itu bener-bener sudah nggak ada. Sudah nggak ada, sudah hancur dan itu sudah kepencar-pencar. Kalau dulu kan misal berpusat gitu kan, tahu pusatnya di mana, misalnya kayak ibu kotanya kita Jakarta. Nah kalau itu seandainya kayak Indonesia hancur, terus nanti di abad ke-21 ini berarti kan udah nggak bisa dideteksi lagi ya. Iya. Oh kamu keturunannya Kak ini misalnya ya kan, Iya. kayak dari mbahnya siapa, kan udah nggak tahu lagi Kak. Secara catatan sudah hilang, Iya. misalnya dicatat ya. Hmm. Hanya tinggal yang punya raja-rajanya aja yang prasasti, itu aja yang besar-besar. Oh, Secara yang lain tuh kayak bener-bener sudah hancur. Ya terkubur, ya kena bencana alam, ya terkena perang juga. Jadi itu yang membuat silsilah dari Raja Majapahit ini juga sudah hilang, oh sudah dari situ. tidak ditemukan. Meskipun Iya. banyak juga sih yang ngaku-ngaku ya, Iya. yang ngomong terus datang ke sini tuh sering kak gitu. Oh, Saya masih ini loh keturunan Tribuna Tunggadewa enggih gitu aja udah. Dari mana taunya ya? Ya terserah beliau gitu. Nggak apa. Ini Candi Brahu ini sebenarnya untuk berdoa. Iya, ini oh kayak bangunan suci masjidnya gitu. gitu. Iya, untuk berdoa. Ini kayak bangunan suci. Ini Bunda atau Ini Buddha. Buddha? Oh, Buddha. Kebetulan kan untuk yang Candi Brahu ini sendiri letaknya juga dekat sama Buddha tidur kan, oh, gitu. Jadi searah sama Buddha tidur itu. Ini untuk yang situs Sentonorejo ini sama, situs ini pemukiman juga kayak yang situs Segara. Ini kan kayak ada batuan segi enam gitu loh kak, kayak paving-paving yang tadi sempat lihat juga di Batu iya. Bata kan. Nah ini tapi dari Batu Bata kak pavingnya. Ini jalan gitu. Iya jalan. Ini kayak Kalau yang Candi ini Kedaton itu untuk pertirtaan karena di depannya Candi Kedaton itu kebetulan ketemu sumur kak, oh, ada sumurnya. Ini pemakaman Islam juga yang ditemukan. Nah sebenarnya kan di abad ke-14-15 ini juga sudah ditemukan ya Islam ya. iya. Sudah ada bahkan sebelum Majapahit ada pun sebenarnya Islam tuh ada, tapi itu jadi komunitas bukan jadi agama. Jadi kepercayaan aja gitu loh Kak. Iya. Nah sedangkan di waktu Majapahit sendiri itu nggak diakui sebagai agama kerajaan. Kayak gini misal Indonesia kan ngakuinya 6 agama nih, Iya. kayak tadi tuh. Sedangkan yang di Majapahit itu mengakuinya hanya Hindu Dua. Buddha aja, dua aja. Jadi tetap hidup berdampingan. Kalau ya kan hanya di situ saja ya kayak Iya. kalau Candi Tikus. Jadi zaman dahulu ini ditemukan ketika kalau nggak salah itu penggalian sawah gitu deh kak. Kemudian ketika digali-gali lagi ternyata kok Ada banyak bentuk. banget tikusnya di situ. Oh, Iya, jadi banyak banget tikusnya. Jadi kan awalnya juga bukan digali dari arkeolog langsung ya, tapi dari warga gitu loh. Untuk kayak mau bangun sesuatu pasti kan harus menggali dulu. Iya. Kemudian ditemukan kok banyak banget ya tikusnya di sini, banyak banget ya. Ternyata malah jadi sumber air ini kan keluarnya. Jadi tikus-tikusnya itu bener-bener kayak yang dari sini-sini tuh loh kak, ada lubang-lubang gitu kan untuk perairan kan waktu itu memang tirtaan ini. Gitu makanya orang-orang nyebutnya dari awal sudah candi tikus karena ditemukannya itu banyak tikus. tikusnya. Di sini tuh ada yang namanya apa ya, Samudra Mantana. Samudra Mantana itu jadi diyakini air yang masuk terus lalu keluar dari Samudra Mantana itu merupakan air suci. Kalau Banjar Ratu sendiri ini gapura kak, dianggap itu gapura. Jadi Candi Beringin Lawang ini Hindu soalnya kak, benar di Bali Hindu. Gitu. Jadi berdampingan kan. Ini ada tempat
tempat untuk berdoanya Buddha, tapi di sini ada yang Hindu. Sedangkan kan yang di sini memang mereka Hindu kak. Dari yang Gapura Bajang Ratu kan di sana. Iya. Terus Beringin Lawang juga ada di sana. Agak berdekatan. Candi Tikus juga ada di dekatnya Bajang Ratu. Itu Hindu, terus ini Buddha. Terus ada kolam segaran yang dulu itu untuk ceritanya tuh selain buat waduk, itu juga menjamu para tamu-tamu raja. Gitu. Jadi kalau ada tamu-tamu raja nanti diajak untuk jalan-jalan di sana, makan-makan di sana, kemudian setelah makan alat makannya itu langsung dibuang ke kolamnya. Dari legendanya, dari ceritanya itu seperti itu. Kenapa kok dibuang? Dibuang aja karena kita kerajaan yang kaya. Oh, Kita buang aja. Gitu. Kan alatnya itu kan terbuat dari emas juga kan. iya. Nanti buat lagi gitu. Buat lagi aja kita buang ke dalam. Kalau ini pemukiman. Iya, ini situs pemukiman Segaran yang ini ditemukan di sana di sebelah museum ini. Yang ada atap-atapnya kak putih-putih itu. Iya. Nah, itu situs pemukiman Segaran. Kalau ini kan nggak kelihatan kayak pemukiman gitu. Iya, iya. Tapi dia ditemukan ada lantai-lantainya kak. Lantai-lantainya yang sama persis kayak tadi yang di rumah. Rumah replika rumah itu kan di depannya ada lantai Iya. batu bata sama ada batuan kali. Nah, itu mirip banget. Nah, kenapa kemudian kok lantai-lantainya itu terbuat dari batu bata sama batu kali? Karena biar depan rumahnya tuh nggak becek. Oh. Jadi kalau terjadi banjir, Iya. karena wilayah Majapahit ini sendiri terletak di antara dua sungai, Berantas dan Bengawan Solo. Oh. Jadi dibuat seperti itu. Jadi biar kalau hujan, kalau apa tuh nggak becek depan rumahnya. Udah dipikirin gitu ya. Dipikirin sebenarnya nenek moyang kita itu sudah pinter banget. Iya. Tapi dengan bahan yang ada, ya udah itu yang dijadikan teknologi mereka. Oh ini. Ya ini kan kita lihat dari atas kan ini tersebar ya. Tersebar, ada Segaran, ini museum Inggil. Siti Inggil yang Depan. makam Siti Inggil. Oh. Candi Brahu, Candi Gentong di sini. Thank you.